Jet tempur Su-57 Rusia berpotensi jadi pemicu baru ketegangan Turki dan Amerika Serikat. Mengapa demikian? Pengumuman Rusia bahwa pihaknya siap untuk mengadakan negosiasi dengan Ankara tentang pengiriman pesawat tempur Su-35 dan Su-57 jika diminta dapat menyebabkan ketegangan lebih lanjut antara Amerika Serikat dan juga Turki. Hal itu dipaparkan para ahli. Turki telah menyewa firma hukum yang berbasis di Washington bulan lalu untuk melobi agar Ankara diterima kembali ke program jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat. Setelah ditangguhkan menyusul pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia, Washington mengatakan kehadiran sistem rudal Moskow di Turki tidak akan kompatibel dengan sistem NATO dan bisa mengekspos kelemahan F-35. Pesanan Turki sebelumnya untuk sekitar 100 unit F-35 juga dibatalkan oleh Amerika Serikat, mendorong Ankara untuk mencari alternatif dari pengadaan lain dan fokus pada pembuatan jet tempurnya sendiri. Pada 12 Maret, Valeria Reshetnikova, juru bicara layanan federal Rusia untuk kerjasama militer dan teknis, mengatakan mengenai potensi rencana Ankara untuk membeli pesawat tempur Su-35 dan Su-57 Rusia. Pihak Turki telah diberitahu tentang spesifikasi teknis secara lengkap. Jika ada permintaan dari Turki untuk pesawat ini, kami siap untuk negosiasi tentang masalah ini, ungkapnya. Pihak Turki telah cukup lama menyatakan niatnya untuk melaksanakan proyek pengembangan pesawat tempur generasi kelima TFX miliknya sendiri. Rusia sebelumnya menyatakan siap untuk mempertimbangkan kemungkinan kerjasama di bawah program ini. Namun kami belum menerima permintaan terkait dari Ankara sejauh ini, kata Reshetnikova. Para analis mengatakan seruan Rusia pekan lalu bagi Ankara untuk mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya tentang Su-57 bertujuan untuk menarik Turki lebih jauh dari Washington dan juga menghindari pengaturan ulang dalam hubungan. Aydin Sezer, pakar hubungan Turki-Rusia, mengatakan seruan terbaru Rusia untuk merundingkan pembelian pesawat buatan Moskow adalah langkah taktis untuk menjaga kerjasama militer Moskow-Ankara dalam agenda Barat. Kremlin tahu betul bahwa Turki tidak akan membeli jet Rusia, kata Sezer kepada Arab News yang dilansir pada Senin 15 Maret 2021. Sekalipun memutuskan untuk membelinya, ia akan menerimanya paling cepat dalam waktu 10 tahun. Rusia ingin mengingatkan Turki tentang komitmen yang tidak terpenuhi saat mencoba memutuskan hubungan antara Turki dan pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden sejak awal, katanya. Sejak Februari, FSMTC telah meningkatkan seruannya kepada Ankara untuk melanjutkan negosiasi atau Su-35 dan juga Su-57. Rusia menawarkan versi ekspor jet tempur Su-57 kepada mitra strategis individu yang dianggap sebagai generasi terbaru dari pesawat tempur siluman multiperan Rusia. Turki menjadi tertarik untuk membeli Su-35 Rusia atau Su-57 generasi kelima setelah dikeluarkan dari program jet tempur F-35 Amerika Serikat pada tahun 2019. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meninjau Su-57 bersama mitranya dari Rusia, Vladimir Putin, pada 2019 selama sesi pameran penerbangan internasional yang diadakan di Moskow. Menteri Industri dan juga Teknologi Turki, Mustafa Farang, baru-baru ini mengatakan bahwa Turki tidak akan ragu untuk berdiskusi dengan Rusia tentang pembelian Su-35 dan Su-57. Kami menentang pesawat negara X, kami menentang pesawat negara Y. Jika ada pesawat di Rusia untuk kebutuhan kami saat ini dan tidak akan sulit untuk memasukkannya ke dalam sistem kami dan juga mengoperasikannya. Tentu saja kami bisa beli pesawat ini dari Rusia atau negara lain di Eropa, katanya kepada Sputnik News pada 11 Maret lalu. Ini adalah wacana serupa yang digunakan pejabat Turki pada akhir 2016 dan awal 2017 ketika masalah pengadaan S-400 mulai muncul, kata Kaglar Kurt, seorang peneliti pertahanan dan juga angkatan bersenjata kepada Arab News. Meskipun Farang tidak memiliki tanggung jawab resmi dalam keputusan pengadaan,
Saya pikir Turki kembali mencoba memanfaatkan kartu Rusia terhadap Amerika Serikat. Sementara Rusia mungkin mencari penjualan lain, katanya. Namun Kurz mengatakan saat ini posisi Amerika Serikat sangatlah jelas. Tidak ada pesan campur aduk seperti selama pemerintahan Trump. Lebih lanjut, pemerintahan Biden sudah mengisyaratkan bahwa hubungan Turki Amerika akan lebih transaksional. Artinya Amerika Serikat tidak akan malu untuk meningkatkan tekanan jika Turki terus menjalin kerjasama industri militer yang signifikan dengan Rusia, katanya. Menurut Caesar, kebijakan luar negeri Turki baru-baru ini telah mengganggu pembuat kebijakan Rusia. Ankara berjanji untuk membeli batch kedua S-400 tahun lalu, tetapi sejak kedua bulan tidak ada upaya dari Ankara untuk menegosiasikannya, seolah tiba-tiba melupakan semua komitmen sebelumnya, katanya. Di sisi lain, strategi diam-diam, Amerika Serikat terkejut saat tahu Iran sukses jual minyak mentah ke China. Iran dilaporkan telah berhasil menjual minyak ke China dalam jumlah volume yang fantastis. Ini mengejutkan karena Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi yang melarang negara para ayatollah itu mengekspor minyak ke luar negeri. Sanksi Washington sejatinya melarang Teheran menjual minyak mentahnya ke China, India, Jepang, dan Korea Selatan sejak tahun 2018. Namun China tidak pernah menghentikan impor minyak mentah Iran sepenuhnya. Sebagian besar pengiriman minyak dilaporkan tidak langsung yang secara resmi diidentifikasi sebagai minyak dari negara-negara Teluk lainnya. Republik Islam Iran telah mengirimkan sekitar 17,8 juta ton minyak mentah ke pelabuhan China selama 14 bulan terakhir. Dengan volume mencapai tertinggi dalam sejarah pada Januari dan Februari, data itu berasal dari Refinitiv Oil Research Unit yang fokus pada energi dari penyedia global data pasar keuangan dan juga infrastruktur Refinitiv yang dikutip Reuters pada Selasa 9 Maret 2021. Hampir 75% dari volume tersebut dipindahkan melalui Oman, Uni Emirat Arab, dan juga Malaysia. Sementara 25% sisanya memasuki pelabuhan China yang secara resmi ditandai sebagai kargo Iran. Volume mulai melonjak dari kuartal terakhir tahun 2020 dengan provinsi Shandong sebagai wilayah penerima terantas yang mengindikasikan pabrik independen adalah konsumen utama, kata Emali, analis aliran minyak mentah Refinitiv. Pakar tersebut menambahkan bahwa kapal tanker yang penuh dengan minyak Iran mematikan transponder saat memuat untuk menghindari deteksi dan hanya dapat dilacak di dekat pelabuhan di Oman, Uni Emirat Arab, dan Irak.